Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Umar Lele. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memfermentasi air sebelum kita memasukkan bibit lele ke dalam kolam. Oke, untuk teman-teman sekalian yang belum mensubscribe dan juga membunyikan loncengnya, klik di bawah gratis. Oke, kita lanjut saja langsung ke lokasi tempat kolam yang akan kita fermentasi. Kita sudah sampai di kolam yang akan airnya kita fermentasi. Oke, langsung aja kita lihat kolamnya. Oke kawan-kawan, ini kolam yang akan kita fermentasi airnya. Ini air sumur ya kawan-kawan. Ini air sumur yang sudah kita siapkan, kurang lebih ini sudah karena pompa air yang lambat ya. Jadi kita agak sedikit lama mengisi kolam ini. Di sini bahan-bahan yang akan kita siapkan itu garam ya kawan-kawan. Satu bungkus ini saja cukup. Kemudian ini yang paling penting dan paling berperan untuk memfermentasi air, yaitu tai sapi ya kawan-kawan, atau kotoran sapi ya kawan-kawan. Dan di sini kita siapkan gedebong pisang. Kawan-kawan, sangat gampang dan mudah kita cari. Ini ada di sekitar kita dan tidak jauh perlu kita keluar negeri ke Malaysia untuk mencari kotoran sapi ya kawan-kawan. Kemudian ini juga yang paling penting kawan-kawan, itu E4. E4 ini fungsinya untuk menyebarkan bakterinya, itu agar air di kolam yang kita fermentasi itu mengandung bakteri yang lebih kawan-kawan. Kita langsung saja memotong gerbong pisang ini ya kawan-kawan. Kita akan potongnya secara tipis-tipis ya kawan-kawan. Fungsi dari gerbong pisang ini kita untuk mengambil getah dari pisang ini, pohon pisang ini ya kawan-kawan, untuk fermentasi airnya. Kita potong kecil-kecil seperti ini aja kawan-kawan. Dan pohon pisang ini sangat mudah kita cari ya kawan-kawan. Di sekitar kita banyak. Tidak perlu yang besar ya kawan-kawan. Dan cukup dipotong kecil-kecil seperti itu. Karena kita mengambil getah dari pohon pisang ini kawan-kawan. Kita potong sampai selesai. Oke, kira-kira sudah cukup ya kawan-kawan. Hanya seperti itu saja. Kemudian bahan kedua yang harus kita lakukan itu adalah menaburkan garam kawan-kawan. Menaburkan garam ini kurang lebih kalau kita genggam ini 3-4 genggam kawan-kawan. Jadi kita akan taburkan ke kolam yang akan kita siapkan, yang akan kita fermentasi. Hamburkan saja kawan-kawan, tidak perlu beri air dulu kan. Oh ya, untuk teman-teman sekalian, untuk ketinggian air ketika kita memasukkan bibit saat memfermentasi air, itu tidak perlu tinggi airnya berlebihan kawan-kawan. Cukup di kisaran 20 cm sampai 30 cm kawan-kawan. Dan itu kisaran bibit yang 3, 35, 56 gitu lah. Satu tutup ini cukup untuk 1 meter kolam ya kawan-kawan. Kalau kolam saya ini 4 meter, kira-kira 4-5 tutup ya kawan-kawan. Kita hamburkan rata kawan-kawan. 2, 3, 4, 5. Dan ini sudah cukup kawan-kawan. Ini sudah cukup kawan-kawan. Kemudian kotoran sapi kawan-kawan kita masukkan karung. Kemudian kita buat lubang ya, supaya ada air masuk ke dalam karung ya.
dan kotoran yang di dalam karung bisa keluar. Kotoran sapi ini cukup dibolong-bolongin begini saja kawan-kawan karungnya, jangan dihamburkan ke dalam kolam secara langsung karena mungkin akan membuat kotor air kolam kawan-kawan. Jadi ini akan terfermentasi dengan E4. Fungsi garam itu untuk menetralkan dari pH air kawan-kawan. Oke, kita akan larutkan seperti ini kawan-kawan sampai airnya akan keruh oleh kotoran sapi. Kita larutkan secara rata. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Dan untuk waktu fermentasi air ini kurang lebih kita diamkan setelah melakukan seperti ini, kurang lebih kita akan diamkan selama 3-4 hari. Dan itu kita jangan sampai kelamaan ya kawan-kawan. Misalnya 6-7 atau 8 lebih gitu. Maka air kita nanti takutnya tidak jadi ya kawan-kawan. Tapi pengalaman saya seperti itu, cukup 4 hari saja. Oke, kita akan lihat kolam yang sudah 4 hari saya fermentasi. Kita ke sana. Nah, oke kawan-kawan, kurang lebih kondisi airnya seperti ini kawan-kawan ya. Sudah keruh, kuning, agak kehijau-hijauan kawan-kawan. Dan ini sudah siap untuk masuk bibit. Mungkin rencana saya besok akan masuk bibit ya teman-teman sekalian. Ini kolam saya ini berukuran 6 kali 2 meter ya kawan-kawan. Lebar 2 meter, panjang 6 meter kawan-kawan. Dan ini akan saya masukkan bibit sekitar 6.000 bibit 45 kawan-kawan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan mensubscribe. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan berkah untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi yang sudah mampir di channel Umar Lele.